سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya adalah kita dianugerahkan seorang nabi, dianugerahkan seorang rasul, seorang utusan yang menasihati umat, yang menyayangi kita, yang mengajarkan kita tentang tauhid, mengajarkan kita mengenal tentang Allah, Tuhan Rabbuna Azza wa Jalla, pencipta alam semesta ini dan pencipta kita. Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai manusia dan rasul. Allah Ta'ala memilihnya sebagai rahmatan lil alamin. Dan Allah Ta'ala meninggikan derajatnya dan akan menghinakan orang-orang yang menyelisihi risalahnya. Allah Ta'ala mengutusnya di akhir zaman ini sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikutinya dan beriman kepadanya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau telah meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda beliau, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Saya tinggalkan kalian pada suatu hal yang terang dan cerah, malamnya seperti siangnya, lailuha kanahariha, yaitu ilmu Islam ini. Akidah yang ditinggalkan ini adalah akidah yang jelas, yang terang. Lailuha kanahariha, kata Rasul. Rasul mengibaratkan akidah ini saking terangnya seperti malamnya saja seperti siang. La yazihu anha, tidak ada orang yang meninggalkannya ba'di, setelahku, kata Rasul, illa man halik, kecuali orang itu akan menjadi binasa. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai beliau berarti kita mencintai Allah. Mentaati beliau berarti kita mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan tentang wajibnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai beliau akan berdampak kepada kehidupan kita, kepada berkah yang kita dapatkan baik di kehidupan di dunia ini dan menjadi penyelamat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in." Tidaklah dikatakan beriman seorang kalian, salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia menjadikan saya yang paling dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasu ajma'in. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita menjadikan dia cinta yang paling kita cintai, idola yang paling kita idolakan, yaitu sesuatu yang sangat kita cintai, bahkan melebihi diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak begitu, kata Rasulullah kepada Umar. Tidak seperti itu cinta itu ya wahai Umar, kata Rasulullah. Demi Allah yang nyawaku di dalam genggamannya, di dalam genggaman tangannya, sampai kamu mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Seperti itulah cinta kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka setelah itu Umar bin Khattab langsung berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar,
Baru setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-an ya Umar," sekarang wahai Umar. Maksudnya sekarang sudah sempurna imanmu dengan kamu mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Dan pada hadis lain ada seorang laki-laki menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya masalah hari kiamat. Katanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat?" Qala ma'adatta laha. Rasulullah bertanya kepadanya, "Ma'adatta laha? Apakah kamu telah mempersiapkan diri untuk hari kiamat?" Qala ma'adattu laha. Kata laki-laki tersebut, "Ma'adattu laha, saya belum mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Min kathirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah." Saya tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat dari ibadah-ibadah saya, baik itu dari banyaknya solat saya, ataupun banyaknya puasa saya, ataupun banyaknya sedekah yang pernah saya berikan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjawab, "Saya mempersiapkan diri untuk hari kiamat karena saya mencintai Allah dan Rasulnya." Dia yakin akan selamat karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, kata Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada seorang lelaki tadi, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang yang kamu cintai. Artinya dia akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat karena kecintaannya kepada Nabi dan Allah. Kita juga harus memperbanyak cinta kita kepada Nabi, melebihi jiwa kita sendiri, melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Allah Ta'ala juga menyarankan, mewajibkan kita untuk mencintai Nabi melebihi diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaknya lebih diutamakan oleh orang-orang mukmin dari diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi mereka, bagi orang mukmin. Kenapa Allah Ta'ala menekankan di sini kita harus mencintai Nabi lebih daripada jiwa kita masing-masing? Karena kalau seandainya seseorang bila mencintai sesuatu, maka dia akan menyerahkan seluruh yang dia miliki kepada yang dia cintai. Kita kasih aja contoh, umpamanya kita mencintai sesuatu, maka kita akan melakukan apapun untuk membahagiakan hal yang kita cintai. Kita akan mengikuti apa itu yang disuruh oleh yang kita cintai. Kita akan melakukan apapun hal yang membuat dia bahagia. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kepada diri kita sendiri, maka insya-Allah tidak akan berat bagi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak akan berat bagi kita untuk beribadah kepada Allah, karena ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, idola kita yang kita cintai. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastari.